Ada yang aku yang Ini join duluan. saya Pak. Ya, ya, oke. Silakan. Iya Pak, menindaklanjuti dari proses kemarin itu yang bimbingan terakhir dengan Pak Imam itu, saya sudah melakukan simulasi juga di defect dengan ukuran dengan no defect Pak, atau tanpa defectnya di plat yang saya uji atau saya lakukan simulasi. Setelah itu saya juga sudah melakukan perbandingan juga Pak di tiap titik defect itu dengan antar defectnya. Terus juga saya juga melakukan perbandingan juga dengan titik yang jauh dari defect atau di posisi ujung dari plat tersebut yang diletakkan koilnya. Lanjutnya saya juga sudah melakukan rekonstruksi tersebut Pak, tapi ini hanya rekonstruksi sederhana saja Pak. Jadi saya dari coil voltage langsung saya masukkan di MATLAB untuk di generate image-nya itu. Tapi ketika saya inverse, si hasil coil voltage-nya itu hasil dari rekonstruksinya itu atau penggambaran itu jadi berantakan Pak. Tapi kalau misalkan nggak di inverse tuh hasilnya tuh cukup menampilkan posisi defect ya seperti ini yang akan saya tunjukkan. Di inverse pakai apa maksudnya? Inverse biasa dong Pak, inverse dari matrix itu Pak, dari Excel sih saya Pak. Cuma nggak ada persamaan matematika yang rumit Pak, cuma inverse matematika biasa doang dari Excel ya. Dari Ya, Excel di inverse atau cuma di plot? di kayak gini Pak, bentar Pak, saya akan share screen Pak. Sudah terlihat Pak? Maaf, teman-teman. Ya, ininya Nah, komennya apa? komen dari MATLAB ya. Hmm. Bentar. Komen dari MATLAB. Ini nih yang pertama dulu Pak. Ini nih hasil dari penggambaran dari MATLAB-nya. Ini yang tidak di inverse, langsung dari coil voltage-nya. Sudah terlihat jelas ini di titik tengah ini merupakan titik defect ya Pak. Di ini defect 1 mm dan ini di defect 3 mm. Ini saya mengambil data ini karena nilai coil voltage tertinggi Pak, jadi saya rutin. Nah ketika saya inversi jadi kayak gini Pak. Ini kan defect 5 mm, frekuensi 120 sama kayak ini. Nah ini kalau misalnya nggak di inverse, ini di inverse. Kenapa di inverse itu lewat sini sih Pak, saya dari Excel biasa doang kayak gini. Saya jadi pakai rumus inverse dari Excel ya. Terus saya langsung plot di sini di MATLAB-nya. Nah, ini plot MATLAB-nya kayak gini Pak. Inverse. Iya, inverse biasa doang sih Pak. Inverse itu fungsi apa ya? Itu dari Excel Pak, buat nge-inverse si matrix saya itu Pak. Oke, baik. Iya, jadi sih Ya, nggak menggunakan persamaan matematika yang rumit, jadi ya sesederhana itu, jadi ya nggak tahu Pak hasilnya jadi kayak gitu. Kan harusnya kan kalau misalkan rekonstruksi kan harus di inverse gitu ya Pak ya, setahu saya. ya Nah, bukan begitu inverse-nya. ya jadi kayak gini Pak. Jadi cuma kalau misalkan penggambaran di MATLAB-nya cuma komennya gini doang Pak, close all, terus langsung ini persamaan matematikanya dari matriksnya, terus penggambaran image-nya ini title buat di tabelnya, terus ini color map-nya sama axis, color bar. Nggak terlalu rumit sih Pak untuk ini juga buat di MATLAB-nya. Kalau di run jadi kayak gini. Ini pas lagi yang tadi hasil yang tadi yang inverse tadi itu Pak. Kalau di run jadinya keluar kayak gini. Oke. Tujuan skripsi kamu apa tadi sebelumnya? Rekonstruksi. Oke. Itu udah dapet kan? Kalau yang plot biasa. Plot biasa udah dapat. Kalau sudah menjawab tujuan, kamu kumpulin aja data kayak gitu untuk Mana Pak? beda-beda defect. Kumpulin kemana Pak maksudnya? Ya kumpulin data yang mau diinginkan.
defeknya Oh, diganti, diperbesar, dipindahin posisinya. Cara kamu yang langsung mengupload itu namanya direct reconstruction. Kalau misalkan nggak dibatasi menggunakan inverse, mm, sebenarnya udah ada hasilnya mm, menggunakan direct reconstruction. mm, Tinggal nanti mau dicek seberapa besar, seberapa kecil defect yang bisa dideteksi. Dan kalau kita pindahkan dari satu posisi ke posisi lain, itu gap antara jarak aktual dengan jarak dari data yang gambar itu berapa persen. Itu kan udah ada analisisnya. mm. Dan I kayak see. gini tuh, yang atas bawah tuh, itu kan kalau misalkan defeknya kecil, itu Mm. gambarnya makin makin apa ya, makin banyak noise istilahnya. Kalau yang atas kan terang banget itu, Yang ini malah kuning kalau ini defect 1 paling kecil. milimeter, Pak. Ya ini kecil terus tapi Yang yang bawah, 3 milimeter nih malah jadi noise-nya kayak gini, Pak. Tapi kalau misalkan 5 oh milimeter iya, malah terlihat jelas juga, Pak. Kembali terlihat jelas. ya itu juga nanti jadi analisis. Hmm. Analisis image dua dimensi itu macam-macam. Ada yang namanya cross correlation, ada yang namanya imaging error, ada yang namanya apa namanya mean precision. Artinya eh, saya lihat dari sini untuk data direct reconstruction itu sudah menunjukkan topologi yang lumayan kelihatan untuk lokasi dari hasil data simulasi. Jadi saran saya itu kamu apa namanya buat dulu analisis utuh menggunakan direct reconstruction. Karena ini udah ada yang bisa ditunjukkan. Nanti kalau inverse-nya masih sempat, kita kita pakai inverse. Inverse-nya bukan seperti itu harus ada apa namanya ada fungsi lain yang bisa di inverse. Berarti ini buat analisis dari apa, Pak? Tadi, Pak? Analisis dari hasil yang sudah ada ya, Pak? Ya, yang pakai ini metode direct reconstruction ini, yang kamu plot langsung dari data pengukuran, nggak pakai inverse. Iya, Pak. Nggak pakai invers ini langsung aja. Iya, tinggal nanti tinggal posisinya aja kamu ganti-ganti. Mau mau Posi digimanain ini objek cacatnya ini, mau dipindahin hmm, ke kiri kanan, mau diperbesar diperkecil, atau gimana tujuannya? paling tujuan saya sih yang dari pembahasan dari Sempro kemarin sih, Pak, itu letak posisi catatan tuh berada di bawah, paling bawah, Pak. Jadi paling kalau kayak gitu, Pak. Jadi penempatan posisi catatan dirubah ke ini kan di permukaan atas, Pak ya. Nanti paling saya melakukannya di VK itu letaknya itu Oh, di bawahnya itu, Pak. Paling kedalaman. iya kedalamannya yang dirubah, Pak. Ya, itu dulu lah. Itu kayaknya juga udah nanti banyak isinya. Iya, Pak. Eh, mau nanya juga, Pak. Hmm. Ini kan saya kan acuannya kan juga dari untuk data real kan dari skripsinya Nanda ya, Pak ya. Dari Metal 19. Kalau nggak salah dia itu penggunaan angkanya ini nih buat hasil coil ini dari impedansi, Pak. Itu bagaimana, Pak ya, biar agar bisa menyocokkan itu? Atau Impedansi, iya, saya kemarin nyari-nyari apa-apa. impedansi pun agak susah sih, Pak, agak sulit juga. Nggak ketemu, saya udah nanya buat yang angkatan mesin yang 2021 sama 2020 tuh udah lupa juga mereka buat di konsol ya. Impedansi. Iya, Pak. Itu sama juga kayak si Faras, Pak, nanti, Pak. Dia perihal impedansi juga, tapi fokusnya itu bukan terlalu di impedansi sih, Pak, rekonstruksi, tapi kan butuh validasi data juga dari hasil-hasil Anda itu, Pak, dengan impedansinya itu, Pak. Kalau hasil simulasi itu udah cukup pakai tegangan coil. Oh, tegangan udah cukup, Pak? Kenapa? Pakai impedansi karena yang terbaca pakai sistem itu impedansi. Korelasi impedansi dengan tegangan itu sebenarnya cuma pembagian arus aja, perkalian dengan arus. Impedansi sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Arus yang mengalir pada koil. Dan itu kalau kita membuat koilnya, baru akan bisa terukur. Hmm, iya, Pak. Kamu bisa asumsikan kalau arusnya konstan. Jadi kalau arusnya tetap satu, variabel arus itu bisa dieliminasi. Jadi pembacaan tegangan setara dengan pembacaan impedansi. Kamu bahas gitu aja.
Paham nggak? Kamu nggak tahu ya impedansi sama arus beda apa namanya perbandingannya? Eh, hanya tahu dikit doang sih Pak. Belum terlalu mendalami Ya, banget. fisika nggak ada. Impedansi itu sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, arus itu yang kalau misalkan kita buat sistem pengukuran pakai Wahlings gitu, itu arusnya ada. Sehingga untuk mendapatkan suatu parameter yang tetap, itu kita gunakan impedansi. Karena arusnya berubah-ubah. Iya Pak ya. Kalau simulasi, kan tegangan yang muncul tegangan koil. Kalau kita mau ubah jadi impedansi, dibagi dengan arus. Arus pada simulasi nggak ada. Karena Iya. namanya juga simulasi, nggak ada arusnya, Hmm. nggak terhubung dengan apapun ininya, rangkaian rangkaian sensor koilnya. Jadi bisa dianggap arusnya itu unity. Kalau arusnya semuanya satu, ya tegangan dibagi satu, ya tegangan juga kan, Iya. sama dengan impedansi. Jadi ya bisa kamu bahas begitu karena ini simulasi. Iya Pak. Baik, Pak. Yang penting ini dulu deh di apa dicoba untuk yang kedalaman-kedalaman berapa perubahannya, dicek lagi kayak gini metodenya dengan plotting langsung direct reconstruction. Itu namanya plot plot rekonstruksi langsung. Baik. Itu aja udah bisa jadi analisis. Iya. Saran saya Ya. kamu lengkapin sampai selesai analisisnya supaya nanti udah dapat kesimpulan. Kesimpulan itu artinya angka-angka itu loh. Angka berapa persen, errornya gimana. Hmm, baik Pak. Jadi satu bagian sampai kesimpulan, jangan nanti satu bagian nggak selesai terus pindah ke bagian kedua, bagian ketiga, semuanya belum ada kesimpulan, udah dekat dengan UAS ini, ya kan, Iya. datang semester. Iya udah. Supaya ada hasil yang nanti kalau misalkan akhir semester udah deadline sidang itu udah ada hasil. Kalau misalkan kamu nanti ganti ke rekonstruksi yang inverse, ininya nggak ada kesimpulan, itu nggak ada kesimpulan lama. Oh, baik Kalau Pak. saran saya sih gitu, kamu ambil kesimpulan ini dulu aja. Ini tinggal dipindah-pindahin aja nih. Data-datanya kan lumayan. Nanti kalau inverse pakai data yang sama, cuman pakai metode komputasi yang beda. Komputasi itu maksudnya pengolahan MATLAB yang beda. Hmm, Datanya sama aja. iya. Oke, Oke Pak. Baik. oke ya, gitu. Iya Pak. Oke, satu. Yang lain juga mungkin udah denger nih. Prinsip saya itu ya, jadi kalau sudah punya sesuatu yang bisa dianalisis, yang bisa menjawab tujuan dan ada parameter kayak nanti yang disimpulkan. Kesimpulan itu kan harus ada angka-angka kuantitatif ya, persen, berapa errornya, berapa akurasinya, dan gimana image-nya gitu kan. Kalau kesimpulan kan bukan cuma kata-kata, harus ada angka-angka. Nah, targetkan kalian dapat itu angka-angkanya ya, dengan kondisi hasil yang ada sekarang. Jika sudah ada angka-angka yang bisa disimpulkan, nanti baru kita beranjak ke eksperimen atau apa namanya metode yang lain yang mau kita lakukan gitu. Yang penting ada dulu hasilnya. Kalau enggak nanti nggak selesai-selesai. Maksudnya nggak selesai itu nggak utuh-utuh ininya, reportnya. Hmm, Nggak sampai-sampai ke kesimpulan. baik Ya Pak. ini juga berlaku untuk yang lain nih sebelum saya lihat hasil-hasilnya. Yang jelas inverse kamu tuh bukan inverse yang tadi, itu inverse inverse metrik itu nggak ada hubungan dengan rekonstruksi. Rekonstruksi itu ada dua dua ya, ada direct seperti ini, ada yang menggunakan inverse. Nah, yang menggunakan inverse itu ada fungsi lain yang namanya sensitivitas metrik. Ya itu nanti harus diturunkan lagi. Kalau sekarang belum ada, kalau kamu belum ada, pakai yang direct dulu, Hmm, analisis dulu untuk kedalaman tadi, perbedaan kedalaman cacat. Itu dulu ya. iya Pak. Baik. Ada pertanyaan? Sudah cukup Pak. Oke. Habis ini siapa? Habis Farel. Saya Pak. Oke, Saya silakan. boleh Pak. Oke, siapa nih? Saya ini Pak, Muhammad Akhlin Faras Pak. Ini terkait ini Pak, 3 material yang dicari pedansinya. Bukan. Yang masuk duluan tim setelah. Oke, oke. Oh iya, Pak Bagas. Silakan. Ya, Pak. Saya yang beda Pak fisiknya. Yang untuk masing-masing satu jadi TX, satu RX. Itu kira-kira gimana Pak? Nggak kebayang saya. Masanya gimana ntar?
Jadi Ganti. kan kalau yang Pak Imam usulkan sebelumnya kan TXRX-nya kalau mau ganti-gantian kan tinggal cabut colok aja Pak. Ya, Nah kalau tapi buat kamu kayak gitu, tetap punya dua sensor kan, TX sama iya RX. Pak, iya. Itu kan RX-nya bisa diganti. Yang sensor RX itu selalu tilitannya 1150, TX-nya 150. Jadi kamu punya satu satu sensor TX, satu sensor RX yang lilitannya beda. Cuman ketika eksperimen itu kalau TX-nya di posisi satu, kamu pas taruh TX posisi satu, RX-nya yang diganti-ganti, dipindah-pindah ketika ngukur. Tapi Oh iya RX-nya kayak kan udah beda lilitannya, kan dua ini yang berbeda. ya. Berarti benar ya Pak, sesuai Pak Didi. Jadi Pak Didi minta ada 9 fisik sensor yang beda gitu Pak. Kalau 9 fisik sensor yang berbeda, itu nanti kamu harus punya 18. Karena satu TX dan RX itu harus di situ aja, nggak beda-pindah. Paham nggak? Hmm. Ada 18 atau satu sensor yang udah ada TX RX-nya digabung kayak yang punya Welin sekarang. Bikin kayak gitu 9. Bisa aja. Kalau misalkan mau tetap perbandingan jumlahnya, mau diubah nggak jumlah lilitan sensor RX-nya? Eh, belum ada rencana sih Pak kalau soal itu. Ya kan, RX-nya kan berbeda kan. Jadi kalau gitu kamu buatnya satu satu TX RX jadi satu ditaruh di satu posisi, begitu kan? Yang kebayang dari saya tuh kan karena si Welis pakai VNA itu kan nggak mungkin bisa Pak pakai Ya Welis. emang Nah, nggak bisa. jadi pakai sistem yang bisa sistem gas yang bisa akomodasi 9 port itu Pak minimal lah. Nah, masalahnya ada nggak sistemnya? Nah itu kurang tahu Pak. Sistemnya kan nggak ada. Maksudnya kenapa harus bisa dipasang minimal sensornya ada di situ, tapi kita bisa copot sambung kabel yang dari VNA-nya yang VNA kan cuma dua, TXRX. Iya Pak. Jadi yang Kalau di ada sistem yang 9, setahu saya nggak ada. Ada. Kalau ada ya nggak apa-apa. Kalau ada pun kayaknya yang ada pakai DAS SCPT yang cuma satu frekuensi. Frekuensinya pun hmm, 500 kHz kalau nggak sampai 2,5 mega kalau nggak salah. Satu mode frekuensi 500 kHz atau 2,5 mega. Nggak bisa dibikin sweeping dari 20 kHz sampai berapa tadi? 32 Pak. Iya, setahu saya ya. Nggak tahu kalau udah ada yang buat lagi. Nggak ada. Nanti kamu nungguin itu jadi mau kapan? Oke dah Pak. Jadi eh, saya desainnya sesuai dengan yang kayak gini atau apa Pak? Kalau desain nggak masalah kalau emang mau dibuat universal. Cuman bagaimana nanti mekanisme ngukurnya? Kalau memang mau sensornya nggak mau dipindah-pindah, berarti kan kamu bikin satu lubang itu diisi TX dan diisi RX, tumpang tindih atau dalam luar, sama kayak sensor Welin. Itu kan TX RX satu satu lingkaran itu ada TX dan RX-nya kan. Berarti kamu Iya bikin Pak. 9 kali itu. Jadi dalam satu lubang itu ada TX-nya, ada RX-nya. Jadi di satu lubang itu kamu buat dua 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 apa? Dua konektor. Oh Nanti iya pada Pak saat paham. ngukur, ya nanti pada saat ngukur tergantung sistemnya. Kalau yang ada sistemnya kan cuma ada satu TX, satu RX kayak yang VNA sekarang. Artinya Iya kan Pak. tetap harus pindah-pindah, dipindah-pindah manual kabelnya. Bukan di kabelnya, Hmm. dicolokin manual kan. Sekarang TX-nya yang nomor yang di posisi satu, RX-nya di posisi dua, ukur. Kemudian dicopot RX-nya posisi tiga, ukur lagi gitu kan. Itu Iya kan Pak. harusnya ada yang ada manual kan. Ya maksudnya begitu. Kalau dengan sistem yang ada sekarang, pikirin gimana strategi mengukurnya. Ya, dengan mau nggak mau kita harus copot sambung. Kalau copot sambung itu artinya kamu harus bikin konektor yang bisa padu, jangan disolder. Jadi bisa ada konektor SMA atau SMB yang bisa copot sambung. Karena setahu saya nggak ada DAS yang MIT yang 9 channel atau Welin 9 channel, nggak ada. Yang ada DAS SCVT. DAS SCVT itu frekuensinya 500 kHz. Paling rendah dan rata-rata yang ada 2,5 MHz.
Itu kan nggak di luar rentang yang kamu ini. Iya Pak. Ya, kalau pakai VNA yang bisa di set frekuensinya, itu kan cuma ada 2 channel. Gitu aja. Atau mau nungguin jadi VNA 9 channel, siapa yang ngerjain emang? Iya Pak. Berarti portnya tuh saya bikin, ini kan portnya ada 9 Pak sesuai dengan channel yang saat ini. Berarti ada kali 2 ya Pak, buat 9TX, 9RX masing-masing gitu ya Pak. Ya, ya Nah itu tentukan aja strategi pengukurannya. paling satu lagi Pak. Jadi kan kalau masing-masing, misalnya di coil saja di TX, kan di luarnya itu ada coil RX cuman nggak aktif ya gitu Pak. Ya, ya, gitu. Nah itu Tapi tetap harus disediakan dua probe. Ya, bukan dua probe, dua konektor iya. di setiap. Iya, terus gimana? Terus sisanya kan 2, 3, 4 sampai 9 itu kan aktif jadi RX. Nah di RX-nya tuh di pop RX yang di VNA itu di apa? Mm-mm. Di branching gitu atau gimana Pak? Apa namanya itu Enggak, istilahnya? satu-satu ngukurnya. Oh jadi copot sambung Iya, gitu Pak masing. Oh. iya. Jangan di branching. Kalau di branching dia nambah beban. Beda antar ininya hasil pengukurannya. eh, pas pas kita copot sambung itu si coil TX tetap mancarin medan magnetnya. Enggak, jangan. Tapi Jangan oh, dimatiin lah. dimatiin berarti pas udah kita copot terus pasang di misalnya coil Ah, 3 kita running lagi ya, gitu Pak. Oh, oke ya, Pak. ya. Bukan dimatiin, maksudnya di stop ininya, Ya, scanningnya stop. di stop. Ya. Itu emang bakal stabil Pak dengan hasil Apanya? simulasi hasilnya gitu Pak. Selama Takutnya kamu ada. pas eksperimen nggak menggeser-geser sensornya ketika copot sambung. Jadi ketika copot sambung itu jangan jangan gerak itu sensornya. Maksudnya Oh, oke rig Pak. yang kotak ini jangan gerak, dia nggak boleh kegeser sedikit pun ketika kamu copot sambung. Baik Pak. Selama kayak gitu ya kita masih bisa asumsikan kalau sensornya fix. Oke deh Pak. Mungkin segitu saja dari saya Pak. Itu pertanyaannya. Ya, nanti strateginya itu disampaikan. Kalau memang sudah ada sistem 9 channel, nggak masalah. Tapi kalau masih cuma 2 channel, ya nanti harus di switching begitu secara manual. Nanti eksperimennya harus di apa di set. Kalau misalkan tadi nanti sehingga ngambil datanya itu udah bisa dalam apa namanya dalam mekanisme scanning yang udah disimulasikan. Baik Pak. Satu Kalau lagi deh Pak. misalkan ujung-ujungnya bakal ngambil data. Kalau misalkan hanya simulasi. Tapi masalahnya kalau untuk ngambil data harus sama dengan simulasi mekanismenya. Oke Pak. Berarti nanti pas simulasinya tuh diganti lagi Pak modelnya. Ini kan baru coilnya masing-masing satu pasang doang Pak, nggak ditumpuk gitu. Ya, ya, diganti Sekarang modelnya. simulasinya ngerjain yang itu dulu atau beresin tugas Bapak tadi Pak? Yang ganti Bersihin tugas saya udara. dulu, Oke Pak. diganti udara, habis itu baru diganti sensornya. Siap Pak. Sensor yang dalam luar. Yang jelas pastikan dulu itu. Jadi sistemnya udah ada belum? Kalau sistemnya belum ada yang 9 channel, ya nggak tahu kamu mau nunggu sampai kapan kalau nunggu yang sistem 9 channelnya bakal ditungguin jadi. Nggak ada yang ngerjain juga, coba ada yang ngerjain dari mahasiswa atau dari orang si teknya. Kalau nggak ada yang ngerjain ya pakai sistem yang udah 2 channel tuh, cuman strategi pengukurannya diatur. Baik Pak. Itu saja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan dan tanyakan. Ya, oke. Nah, habis Pak Balga siapa yang masuk Teams? Desi. Desi ada suaranya nggak? Nggak kedengeran ya? Yang lain kedengeran nggak? Atau saya yang putus? Ada suaranya tidak, Pak? Oh ya, silakan. Ayo, maaf, Pak. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, Pak.
Apakah sudah terlihat Pak share screen-nya? Ya, sudah. Izin Pak, sebelumnya saya di bimbingan terakhir dengan Bapak itu diminta untuk mensimulasikan sederhana elemen elektroda terminalnya. Nah, kemudian saya sudah melakukan simulasinya, Pak. Begini hasil dari simulasinya itu sudah terlihat medannya, Pak, dari segi visualnya. Nah, dari Pak Didit dan Bu Amalia pun saya sudah menyampaikan hasil simulasi sederhana ini, lalu diminta untuk simulasi lanjutan pada variasi berdasarkan variasinya begitu Pak. Kemudian berikut hasil simulasi dari setiap variasinya Pak. Yang saya kerjakan baru sampai sini Pak. Jadi maksudnya dari segi data belum ada Pak, namun dari segi visual medan listriknya sudah terlihat di setiap variasinya. Ini untuk geometri persegi dan ini untuk geometri persegi panjang dan 2D elektrik. Dan selanjutnya yaitu pada geometri persegi dan 2D elektrik. Seperti itu Pak. Terminal sensornya ada berapa? Ada satu Pak yang saya beri tegangan, namun untuk elektrodanya ada 2 Pak. Ada gambar yang ini nggak kelihatan elektrodanya? Ini kan dari samping. Dari depannya dong. Ini ya Pak. Oh, itu. Iya, Yang 2 pelat saja. terminalnya yang mana? Yang sebelah kanan Pak. Sebelah kanan semua atau cuman kotak kecil yang di tengah itu? Yang ini Pak. Keseluruhan dari yang di tengah yang bulat-bulat ini itu distribusi AG Pak. Jadi yang terminal yang saya masukkan yaitu elektroda ZNO AG seperti itu Pak. Iya, yang dimasukkan jadi terminal 1 itu seluruhnya atau cuman salah satu atau beberapa kotak atau titik itu? Keseluruhannya Pak. Keseluruhannya Pak. Oh, oke. Terminal 2-nya yang seberangnya. Iya Pak, betul. Seberangnya pakai terminal 2 atau ground? Ground Pak, pakai ground. Pakai ground. Iya, yang Seberangnya itu. terminal 2-nya saya jadikan ground Pak. Tapi di boundary-nya ada berapa terminal? 2 atau 1? Bisa buka 1 konsolnya nggak? Pak. Sebentar Pak. Ini Pak, hanya ada 1 terminal. Oke. Kalau kayak gitu bisa dapat kapasitansi. Global evaluation. So derive Eh, value of global evaluation. Bisa Pak, ini. Ya, oke. Ada C21 nggak? Nggak ada kan? C21. Iya Pak, Nggak ada. nggak ada. Ya, jadi dibuatnya 2 terminal. Sebelahan itu plat 1 terminal 1, plat 2 terminal 2. Oh, seperti itu Pak. Baik Pak, Groundnya yang lain, yang apa di sekeliling yang jadi shielding itu. Ada lagi nggak kalau plat seperti konduktifnya? tidak ada Pak, hanya 2 itu saja. Sama sekali nggak ada ground ya. Coba tadi yang coba di depanin ya atau dibesarin. Geometri yang awalnya coba mana sih yang sebelum ada hasilnya? Pilih geometri tuh yang di sebelah kiri di atas materials tuh. Penampakan geometrinya saya akan lihat. Yang atas ya, paling atasnya aja. Iya Pak. Ini Pak. Oke. Nah, yang tengah itu selain yang tengah itu akrilik semua. Betul Pak. Akrilik terus iya betul Pak. Yang kotak ini nih akrilik Pak. Baru Hmm. dalamnya elektroda. Nah, elektroda coba lihat.
materialnya? Material ya, Pak. Nah, kopernya yang mana? Coba cek kopernya. Yang ini, Pak. Koper. Yang tengah-tengah itu koper juga yang kecil tuh. Iya, Pak. Kalau misalkan dari sensor nyatanya sih itu ada ground kecil itu, Pak. Oke. Ya itu groundnya. Hanya itu aja. Yang koper itu ground Oh, itu. berarti yang kecil ini, Pak. Itu ground. Sedangkan yang lain, yang terminal 1, terminal 2, itu elektrodanya. Jadi elektroda kanan terminal 1, elektroda 2, elektroda kiri terminal 2. Oh, ya, Pak. Jadi nanti dicari kapasitansi antar elektroda. Kalau tadi C11 itu kapasitansi elektroda yang sebelah doang. Yang mau dicari itu kapasitansi antara dua elektroda. Jadi nanti dapatnya ESC12 atau ESC21. Itu nanti yang akan dipengaruhi dengan yang akan berubah nilainya sesuai dengan apa namanya objek yang ada di tengah-tengah. Berarti nanti medan yang terbentuknya bukan seperti itu ya, Pak? Bisa jadi seperti itu juga. Cek aja Oh, nanti. iya, Pak. Jadi satu Iya, terminalnya Pak. dikasih. Coba kamu terminal satunya apa tuh? Coba cek terminal 1. Yang di elektrostatik ya bawahnya terminal 1. Oke. Itu berapa nanti? 10. Nah, terminal 5, 2-nya Pak. dikasih Iya, 10, Pak. 10. Ya, terminal Iya, 2-nya 10, Pak. dikasih 0. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Kalau salah satu terminal dikasih 0 dan satu dikasih nilai, itu medannya mirip dengan kalau misalkan satu ground satu terminal. Cuman kalau nggak ada terminal yang kedua, kamu nggak bisa ngambil nilai kapasitansi antara dua elektroda. Sedangkan yang mau dicari itu adalah kapasitansi antara dua elektroda. Iya, Pak. Oke? Ada pertanyaan? Berarti nanti yang dibandingkan itu elek eh, dari kapasitansi nilai elektroda 1 dan 2 ya, Pak? Bukan. Kapasitansi antara dua elektroda itu. Nanti lihat aja di apa global evaluation-nya itu diambilnya nilai ESC12 yang itu akan berubah-ubah sesuai dengan material yang ada di tengah-tengah. Coba dulu aja deh Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Itu udah dikasih material tengahnya. Yang bagian tengahnya ya, Pak? Ya, udah belum? Belum. Kalau misalkan bagian tengahnya itu saya kasih yang di luarnya aja, Pak. Hmm. Berarti harus dikasih kotak lagi, Pak, di tengahnya. Enggak. Tengahnya mau dikasih apa tadinya objeknya? Atau cuman kosong aja? Udara, Udara. Pak. Ya, oke. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti kita cari dulu C12 nya. C12 atau C21. Oke ya, Ya, Pak. jelas nggak Pak, berarti maksudnya? saya mau tanya dulu, Pak. Hmm? Berarti groundnya itu yang di tengah kecil dua-duanya itu, Pak? Iya kan katanya itu groundnya kalau misalkan yang jadi Iya, Pak. hasilnya. Yang copper itu. Pokoknya yang semua yang materialnya copper kayaknya ground. Coba select coppernya tuh. Penampakannya gitu aja. Coba klik ke yang copper di material 1 itu. Eh, ya kayaknya yang copper tuh ground deh. Kayaknya ya. Kalau kamu yang elektroda yang jadi elektroda ini Terminal. terminal tuh yang ZNO ZNO-nya di mana? AG-nya yang mana? AG-nya yang kecil-kecil itu, Pak. ZN-nya yang persegi. ZN-nya yang kotak. Iya, persegi ini, Pak. Oh iya. Ya udah. Ya gitu aja. Terminalnya bikin Baik, 2. Pak. Sebelumnya mau bertanya juga, Pak. Untuk nanti hasilnya itu yang untuk membedakan atau membandingkan mana yang optimal itu bagaimana ya, Pak? Yang optimal ya harus ditaruh objek di tengah-tengahnya. Oh iya, Pak. Berarti untuk
mencari nilai optimumnya itu tidak dilihat dari hasil yang terdapat pada color bar ini ya Pak? Enggak. Nanti dicek dari nilai C itu. Iya Pak. Nilai C dibandingkan antara ada objek dengan tidak ada objek untuk setiap desain. Nanti ya tadi seberapa sensitif itu akan kelihatan. Desain ini kalau ada objek dengan tidak ada objek, perubahan nilai kapasitansinya berapa. Nah, yang memiliki perubahan paling besar itu berarti sensornya lebih sensitif. Paham nggak maksud saya? Kalau menentukan optimal atau enggak harus ada objeknya, objek tesnya itu. Nanti tanya aja yang mau jadi objek apa, nanti ditaruh di tengah untuk disimulasi. Iya Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyain? Untuk nilai kapasitansi, berarti untuk datanya itu berupa nilai kapasitansi dari yang tadi itu kan ya Pak? Iya. Ya baik Pak. Udah? Sudah lagi? cukup Pak, ya. Cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Setelah Desi yang datang. Paras kayaknya Voice. Pak. Faras, ya silakan Faras. Iya Pak, izin Pak. Assalamualaikum. Jadi Salam. untuk ketiga material yang saya uji, sebentar saya share screen dulu. Share screen. Apa sudah terlihat share screen saya? Ya. Ya jadi Pak, kan saya nyoba dari saran Bapak yang kata Bapak itu ASTM dan SS316-nya itu diganti saja sesuai parameter material yang divariasiinnya itu Pak, sesuai dari sifat materialnya. Tapi pas saya running itu kenapa grafik dari convergence-nya lurus aja Pak? Ya kan harusnya normalnya dia iterasi ke bawah kan. Errornya kan berkurang terus. Apa nih? Maksudnya apa yang diganti? Jadi simulasinya tuh nggak berjalan gitu Pak. Jadi dari properti material kan sudah saya ganti sesuai yang diganti dari apa? Ini Pak, sebentar. Dari konduktivitas, relatif permeabilitasnya, sama relatif permitivitasnya Pak. Tabelnya yang mana sih? Coba di atas nggak diganti. Yang kalau cek carbon steel yang atas. Ini itu. Pak, maaf. Ini nggak diganti. Ini sudah diganti Pak. Ini udah diganti. Jadi ini udah diganti Pak dengan apa? Properti material yang berbeda. Aslinya bukan segini Pak. Dan pas di running tuh dia kayak gini aja Pak. Itu berlaku Error sama SS. Error Pak, jadi dia lurus doang gitu, nggak ada perubahan. Sama yang struktural stainless steel 316 juga sama seperti ini Pak. Tapi kalau untuk stainless steel mah masih
structural steel SS400 masih aman Pak. Kalau SS400 dia berjalan lancar. Bandingannya apa? Antara itu dengan S400 gimana bedanya? Kalau SS400 bentar. Angkanya jauh nggak? Kalau SS400 itu dia seperti ini. Bentar. Ini untuk SS400 Pak. Dia grafiknya keluar, grafik VRX-nya keluar dan konvergen 2-nya itu dia turun Pak. Jadi keluar hasilnya gitu kalau untuk SS400. Ini saya lagi nyoba di 12.000 sampai 24.000. Nilainya? Nilai yang Eh. materialnya? Oh ini Pak, sebentar. Kalau materialnya. Ini Pak untuk materialnya. Jadi permeabilitasnya 150, electrical konduktivitasnya 6,99 kali 10 pangkat 6 dan relatif permitivitasnya 1. Ini saya sesuai dari sifat material dari F400 sendiri Pak. Yang tadi error berapa itu? Relative permeability-nya? Kalau yang tadi itu, bentar. Kalau yang tadi itu dia permeabilitasnya 100, electrical konduktivitasnya segini 5,99 kali 10 pangkat 6 dan relatif permitivitasnya 1 Pak. Dari dia ngasih convergence plot 2-nya tuh dia cuma lurus doang Pak, tidak ada ujungnya. Harusnya dia kayak ke bawah gitu. Tapi kalau ke bawah dia artinya kan convergent gitu Pak. Baru keluar Kenapa itu VRX. bedanya cuma sedikit tapi nggak convergen? Nah itu saya juga kurang tahu Pak, makanya saya bingung. Coba kamu ganti dulu dari 150. Tadi kan 150 yang oke tuh. 150 yang SS400 iya Pak, oke. Itu konduktivitasnya sama nggak? 5,9 sekian. Kalau konduktivitas yang SS400 itu ada di 6. 6,99. Pangkat 6. Oh, pangkat 6-nya sama Pak, iya. Sama pangkat 6. Terus permitivitasnya juga 1. Permitivitasnya juga 1 Pak. Coba dicek yang 140 gitu, turunin dikit-dikit permeability-nya. Maaf Pak, maksudnya? Ya sebelum langsung ke 100, yang 150 kan berhasil. Iya, yang SS400. Tapi kalau yang ASTM ini dia masih Ya. lurus gitu. Diturunin yang ini coba yang sekarang kan gagal nih. Yang permeability-nya ntar diganti 150. Harus Untuk yang apakah ASTM ya Pak? ya yang yang error nih. 150 bisa atau enggak? Convergen atau enggak? Kalau 150 enggak convergen juga, berarti ada yang salah di settingnya. Orang yang tadi materialnya 150 juga convergen. Oke. Nanti kalau misalkan saya itu coba. convergen di 150, dituruninnya dikit-dikit 140 oke atau enggak, 130 oke atau enggak gitu. Sampai dapat 100 oke atau enggak. Dan itu materialnya maksudnya ambil aja di Ini sama aja aja yang kayak diganti. struktural steel tapi diganti 3 ininya aja kan Pak? Enggak, ini aja yang diganti nih. 100-nya diganti 150 kan enggak masalah. Oh, oke Pak. Value-nya itu Siap. kan kamu bisa edit tuh. Iya, ininya Pak. Ya, nanti itu edit 150. Kalau 150 diedit ternyata convergen, berarti ini masalahnya di nilai permeabilitasnya. Mungkin 100 tuh ada sesuatu lah. Tapi kalau 150 nggak convergen dengan padahal yang material yang satu lagi itu 150 convergen, artinya simulasi yang ini ada yang masalah settingnya. Oh, oke Pak. Siap Pak. Nanti saya coba benahin lagi. Oke gitu ya. Sama ini Pak saya mau nanya lagi. Misal bentar. Saya coba share yang SS400 dulu. Ini kan gini Pak. Jadi kan saya sejujurnya kalau untuk nilai VRX versus frekuensi itu kan sudah ada Pak. Tapi kalau untuk penguploadan impedansi itu kayak gimana ya Pak ya? Dari simulasi.
Plot impedansi. Tadi saya udah jelasin ke siapa tuh? Ke Farel, kalau misal ntar dibagi dengan arus. Ah, Nah, kalau saya Ka- lihat punya Bang Ra, kamu ada arusnya kalau nggak ini? lihat arusnya, nah saya kurang tahu Pak arusnya itu di mana carinya Pak. Kalau ada electric circuit itu ada harusnya ada arusnya. Tapi kalau nggak ada ya tadi pakai unity current itu. Makanya jangan nyusahin diri sendiri dengan pakai apa namanya boundary condition, bukan condition, pakai fisik electric circuit. Kamu tuh bukan orang elektro, ngapain pakai electric circuit? Baik Pak. Ciri itu model kalau untuk mendesain instrumentasi. Jadi nanti di apa namanya di fisik interface-nya electrical circuit nanti dikeluarin macam-macam parameter yang berguna untuk mendesain rangkaian elektronika. Kalau kamu nggak mendesain rangkaian elektronika, nggak perlu ditambahin itu interface electric circuit. Karena satu nambahin simulasi berat. Bisa jadi gara-gara itu konvergennya nggak muncul-muncul. Yang kedua, tadi parameternya ada yang harus ditransfer multifisis antara circuit dengan magnetik. Itu juga nambahin beban simulasi. Oke Grafik Pak. seperti ini yang kamu apa namanya biar apa muncul grafik ini kan gampang langsung diamati itu nggak masalah tinggal diekspor aja dia jadi data di plot-plotnya di luar bukan di konsol. Nah itu apa ada cara lain gitu Pak untuk menghitung dari untuk mengolah dari tegangan RX ini menjadi impedansi gitu Pak di Excel ya. Saya kurang paham untuk pengeplotan impedansinya sih Pak. Ya diasumsikan kalau apa namanya arusnya satu dibagi satu jadi satu tegangannya sama dengan impedansi. Berarti tegangannya Jadi udah otomatis di impedansi ya ya Pak ya? iya simplifikasi aja. Orang kamu nggak bisa ngukur arusnya. Kalau kamu bisa ngukur arusnya dengan sistem dengan alat jadi dengan alat jadi dengan elektronik baru bisa dipastikan berapa eksak nilainya. Yang tadi saya udah jelasin itu, simulasi ini nggak bisa ngukur arus karena nggak terhubung dengan rangkaian. Electric circuit itu untuk interface ke rangkaian nanti kalau udah ada rangkaiannya kita buat desain rangkaiannya menggunakan interface electric circuit. Kalau misalkan nggak bisa dihubungkan dengan rangkaian real, maka arusnya dianggap aja satu. Harus asumsi satu berarti Pak. Iya, asumsikan aja satu karena di simulasi itu aja itu asumsi yang valid. Kecuali kalau buat rangkaian. Karena saya kan impedansi apa? Karena saya mau penguploadan impedansi itu kan untuk memvalidasi punya THWO dulunya Pak. Itu tidak apa Pak. Maksudnya karena yang sebelumnya impedansi saya bandingkannya dengan VRX saya itu tidak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, karena yang sebelumnya kan didapat dari alat kan. Iya Pak, sebelumnya didapat dari Ya Wellins iya, sama Libre VNA. betul. Iya. Baik Pak kalau gitu. Sama ini sih Pak saya mau tanya Pak, mau ini sih Pak apa konfirmasi kalau semisal Libre VNA itu dia punya tegangan dan resistansi yang pastinya itu di berapa ya Pak ya? Saya kurang paham soal spesifikasinya soalnya Pak. Punya apa? Alat Libre VNA itu dia punya tegangan sama resistansinya itu berapa kira-kira ya Pak ya? Soalnya saya kurang paham soal alatnya sih Pak. Maksudnya spesifikasinya itu yang jelas tuh apanya Ada gitu Pak. di download dari GitHub-nya, ada nggak? Kamu tahu nggak itu? Oh, saya baru tahu itu Pak kalau GitHub. Cari LibreVNA yang dari GitHub, dia ada spesifikasinya. Kalau nggak salah, tegangannya nggak salah 2,5 volt atau 5 volt itu. Sekitar 2,5 volt. Ya, 1 sampai 5 volt, nggak nyampe 10-an volt. Itu pastinya cari di data itu. LibreVNA itu ada dokumentasi online-nya. Dia ada rate arus sama rate tegangannya. Dan biasanya untuk resistansinya itu
umumnya 50 ohm itu apakah benar ya Pak ya? Ya, umumnya 50 ohm. Oh, Kenapa? Karena dia matching impedance untuk rangkaian frekuensi megahertz. Kamu jauh-jauh amat ke elektro. Pindah aja ke elektro gimana? Atau ikut kuliah? enggak Pak, maksudnya kan ini Pak, maksudnya kan saya menyesuaikan dari si skripsi yang pengujian langsung itu kan TWO dulu Ya, pakai LibreVNA. Karena saya nanya ke TWO untuk resistansi dan voltasenya itu beliau lupa Pak, jadi saya ya harus ada nyari tahu. di online LibreVNA kalau secara rating ya, spesifikasi. Kalau realnya ya kamu harus ukur lagi, tapi ya nggak usah lah ukur langsung ke Libre. Cek aja di dokumenter LibreVNA. Kalau nggak salah itu impedansi 50 ohm, tegangan itu 2,5 atau 1 volt gitu. Arusnya sekitaran 1 miliampere, sorry. Saya nggak buka dulu, nggak buka speknya. Ada di online. Kalau semisal contoh Pak, semisal dari kuat arusnya itu kan dia di 1 miliampere. Apakah bisa Pak? Jadi hasil dari VRX saya itu dibaginya dari miliampere ini Pak. Jadi Ya bisa bisa keluar aja. impedansi gitu. Ya bisa aja kayak gitu. Tapi kan sebenarnya yang ujung-ujungnya itu yang akan menunjukkan hasil dari deteksi objek itu perubahan, bukan nilai mutlak. Ya tapi kamu cek aja dulu. Kalau perubahan itu kan mau arusnya berapa, tapi antara kondisi satu dengan kondisi yang kedua arusnya tetap sama, yang matters atau yang berpengaruh, yang akan jadi penentu ya tegangannya, karena arusnya sama. Oke deh Pak, mungkin dari saya itu aja sih Pak. Pak, Ya terima baik, kasih Pak. oke. Selanjutnya siapa? Kois. Cek cek, apakah suara saya kedengaran Pak? Ya. Ini untuk simulasi saya kayak gini Pak, hampir mirip saya punya apa balga, untuk geometrinya sama aja. Nah ini matriksnya 5x5. Terus kalau saya itu geometri sensornya ditumpuk, jadi kayak ada yang ada di Wellins, 2 kumparan 1 sumbu. Nah ini cara pengambilannya itu satu-satu Pak, dari titik 1, habis titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan seterusnya. Nah kemarin itu tugas dari Pak Imam disuruh upload grafik tegangan terhadap frekuensi di semua titik. Nah setelah diupload didapatkan hasil seperti ini Pak. Hasilnya itu hampir sama semua dari 20 kHz sampai 32 kHz. Untuk semua 25 itu apa tuh? Itu RX di 25. Oh enggak, ini titiknya Pak. Kalau Titik, ya. Titik jadi tapi teks RX-nya sama kan? Di situ kan posisinya. iya ditumpuk Pak. Oke. Iya, jadi Coba hasilnya bandingkan tengah dengan jauh. tengah dengan jauh. Iya. Yang di Oh iya, titik tengah sama yang jauh. Di titik 13 dibandingkan dengan titik 3, 23, 25, 21, 15. oh ya nanti saya hit dulu Pak. Kalau ngeliat dari sini itu hampir sama semua Pak dari data tegangan yang ada di codingan ini. Yang 23, 16,522, yang 13, Dikurangnya aja. 16, Misalkan titik tengah itu berapa tuh? 13 Pak. Iya. Nah, 13 tuh jadi titik referensi. Jadi cari 1 dikurangi 13 berapa. Terus
23 dikurangi 13 berapa? Jadi 13-nya itu jadi titik acuan. Ada nggak bedanya? Oh, ada Pak, tapi kecil banget kayaknya. Sekitar 0,01. Ini untuk objek, Materialnya udara. ya udah nanti Objeknya diganti sama materialnya Pak. pelat. Materialnya ganti jadi structural steel Pak. Ya, Oke. simulasi 25 ini ya, titik. Hmm. Ya coba dicek yang kalau udara. Nanti sama metodenya sama kayak apa Bang? Dicari perubahan tiap sensor untuk perbedaan material. Iya Pak. Jadi 13 dikurangi yang paling ujung-ujungnya itu Pak. Mm-mm. 13 sebagai titik referensi. Oke Pak. Untuk yang untuk yang ini sekarang udara. Nanti dengan yang pelat steel gimana? Itu aja. Berarti yang steel juga sama dikurangi juga Pak. Referensinya di titik tengah itu. Enggak. Nanti kamu kumpulin dulu data yang steel. Nanti datanya kita cek lagi. Oke, Pak. Cara mengeceknya diambil satu referensi, kemudian dicek titik yang lain sebanding dengan relatif terhadap titik referensi tersebut. Tapi yang kamu kerjakan ini aja dulu yang diganti dengan material steel, platnya. Iya Pak. Ya. Ini tujuannya apa nih? Tujuan saya rekonstruksi citra Pak. Rekonstruksi menggunakan inverse. Iya, menggunakan inverse. Ini ceritanya lagi nyari matriks sensitivitas di simulasi. Nanti datanya digabung sama yang dari Waylens. Ntar, kalau 25, matriksnya itu nggak akan 20. Ini 5 kali 5 ya? Iya, Pak. Dua puluh lima kali 12 berapa? 200. 300. 300. Itu bisa jadi akar. Diakarin. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Akar 300. Ya kamu nyari susah itu namanya. Kalau dia nggak bisa diakarin. Ya udah ntar aja kita lihat lagi. Berarti nanti masih ada kemungkinan bakal diganti jumlah titiknya, Pak, biar bisa Iya, disamain. jumlahnya itu harus bisa diakarin untuk bisa dapat inverse yang langsung. Kenapa tadi Masa- 25 dikali 12, Pak? Kali 12. Hmm. Jumlah pengukurannya berapa ntar? Kalau yang pakai metodenya Pak Balga itu. Jumlah Paham nggak yang pengukur. kamu yang tadi di ilustrasi sama Pak Balga itu? Jumlah total pengukuran. Satu ada 8 data. Oh, kalau saya kan sensornya bertumpuk Pak, jadi satu TX satu RX cuma dikali 25. Iya, sepaham saya itu. Scannya ada yang ini nggak? Pindah-pindah nggak? Oh, scan-nya iya Pak, pindah-pindah satu-satu. Ya, iya. Jadi titik 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Iya Pak. Hmm. TX RX-nya pindah-pindah nggak? Iya, pindah-pindah Pak. Ya, iya itu. Makanya nanti cek sama Pak Balga total pengukuran tuh kamu tuh ada berapa? Kalau misalkan menggunakan metode scanning. Oke Pak. Jadi total pengukuran itu nilainya sebaiknya adalah nilai yang bisa diakar kuadrat.
Kalau tidak bisa di akar kuadrat, nanti inverse-nya problematik. Karena matriks yang disusun tidak persegi, baris dan kolomnya jumlahnya sama, itu kan nggak bisa di-inverse. Kalian paham nggak itu? Itu paham Pak, udah belajar di tomografi kalau saya yang Iya kan? metal. Hmm. Kalau misalkan matriksnya nggak bisa di-inverse, harusnya harus pakai metode regularisasi Tikhonov, kemudian iterasi. Ya masih panjang berarti. Ya, kalau kamu mau panjang nggak apa-apa sih. Ya itu aja. Tapi cari dulu ini yang soal bajaknya untuk nyari sensitivitas Iya Pak. platnya. Oke. Kalau dari saya udah cukup Pak. Makasih Pak. Ya silakan kalau yang dari mesin dan metalurgi kalau sudah selesai ini gantian dengan yang elektro. Yang lain bisa lift. Terima kasih, Pak.